kita bertemu lagi di ibadah online hari ini. Saya sangat gembira karena adik-adik masih lagi mempunyai kekuatan yang kuat dan juga iman yang kuat untuk mengikuti ibadah online hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita hari ini, marilah kita memulakan dengan doa pada pagi ini. Mari kita kunci tangan, tutup mata, dan berdoa. Matius 6 ayat 9 hingga 13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai, shalom adik-adik. Mari kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Isnin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji
nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hai adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman kita pada hari ini, Cikgu harap adik-adik boleh duduk di tempat yang selesa dimanapun adik-adik berada, tidak kira dalam rumah ataupun dalam bilik. Jadi kita akan meneruskan lagi dengan firman pada hari ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan,
dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Halo adik-adik, hari ini kakak mau cerita mengenai Bapak Yunus, di mana ia tidak taat, disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Ia pergi kemana? Ia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Ia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Ha, ha. Adik-adik, kita harus taat apa kata Tuhan, orang tua, guru di sekolah maupun sekolah minggu. Yuk kita nyanyi lagi sayang. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Ia malah pergi kemana? Ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Ia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus
adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana mengenai Bapak Yunus yang tidak taat disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Akhirnya ia harus dilempar ke laut. Dia punya banyak masalah. Adik-adik, kita mau taat dan setia apa maunya Tuhan, orang tua, guru di sekolah maupun sekolah minggu. Karena Yunus satu kapal bermasalah, karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Sekali lagi sayang, karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Adik-adik taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat Yunus dimakan oleh ikan besar. Bahan kita perlukan ialah kertas, gunting, gam, dan stapler. Pertama sekali kita ambil kertas dan kita lipatkan macam ini dan guntingkan. Kemudian lipat lagi macam ini dan akhirnya mesti ada 3 garisan. Kemudian gunting garisan berwarna merah. Pastikan jangan melebihi garisan warna biru. Kemudian gamkan satu bagian dan cantumkan. Sekarang lipatkan muncung seperti ini. Jangan lupa lukiskan mata untuk ikan. Kemudian ambil kertas lebihan tadi dan lipatkan begini dan lukiskan lengkungan macam cego. Dan satu kita buatkan love. Pastikan di bagian yang betul ya adik-adik, kalau tidak akan jadi. Damkan 2 kertas di sisi dan love di ekor. Dan untuk Yunus, ambil kertas dan lukiskan gambar Yunus dan guntingkan. Langkah terakhir ialah staplekan Yunus di mulut ikan seperti ini. Dan aktiviti kita sudah siap adik-adik. Senang kan aktiviti hari ini? Cikgu harap adik-adik dapat coba di rumah dan jangan lupa untuk postkan di grup WhatsApp keluarga PKK supaya hasil kreativiti adik-adik dapat ditayangkan dalam ibadah online minggu hadapan. Jumpa lagi adik-adik. Shalom, hari ini Cikgu akan kongsikan satu info mengenai kesehatan pergigian yang bertajuk evolusi gigi. Oke, evolusi gigi ini adalah di mana gigi kita tertanggal daripada soket gigi yang diakibatkan dari kita mengalami kemalangan kecil, contoh terjatuh kah, terhantuk kah, karena tumbuk kah, begitulah itu gigi terkeluar daripada soket gigi kita. Oke, misalnya gigi kita terkeluar daripada soket gigi, apa yang harus kita lakukan? 6 perkara yang perlu kita tahu dan perlu lakukan untuk menyelamatkan gigi kekal itu
agar masih boleh dimasukkan ke dalam soket gigi kita. Oke. Pertama, tenangkan hati supaya kita boleh cari gigi itu kembali. Oke. Sesudah terjumpa itu gigi, kita harus pegang. Dan jangan sekali-sekali pegang bahagian akar, karena bahagian akar tersebut mempunyai saraf-saraf yang tidak boleh dicemari. Oke? Sesudah kita sedang pegang corona gigi itu, kita alirkan di bawah air mengalir. Oke? Sesudah gigi itu sudah cuci, sudah bersih, kita coba untuk masukkan ke dalam soket gigi kita. Oke? Oke, seterusnya, sekiranya kita rasa geli dengan kita punya air liur ataupun kita rasa sakit, kita cari tempat yang bersih, botolkah ataupun gelas, kita isikan dengan susu segar ataupun nomor selain, ataupun kita gunakan air liur kita sendiri. Kasih masuk di dalam, masukkan ke dalam botol tersebut ataupun gelas. Yang gigi tadi tuh, yang terkeluar tuh, kita masukkan ke dalam gelas yang mengandungi susu ataupun nomor selain ataupun air liur kita. Oke? Oke. Seterusnya, boleh gelas yang mengandungi gigi tadi itu kita cepat-cepat bawa ke klinik pergigian yang terdekat ataupun kecemasan di hospital yang terdekat. Oke? Di sana dokter gigi akan membantu kita untuk selamatkan gigi itu dan dimasukkan ke dalam gigi. Oke? Oke. Pesan satu perkara yang harus kita ingat, prognosis terbaik untuk rawatan kecemasan evolusi ini hanya tempo 1 jam. Oke? Sebab itu perkara-perkara yang tadi tuh yang cikgu kongsikan harus dilakukan dalam tempo 1 jam. Oke? Untuk menyelamatkan gigi ini di dalam soket semula mesti dilakukan sekurang-kurangnya ataupun tidak lebih daripada 24 jam. Oke? Oke, paham? Oke, baiklah. Yang terakhir dari cikgu, cikgu harap info yang cikgu kongsikan tadi itu dapat memberi satu ilmu yang baru untuk adik-adik dan untuk kita semualah. Dari cikgu, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Oke? Bye. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, terima kasih karena mengikuti ibadah online kita hari ini. Cikgu sangat berharap adik-adik masih mempunyai kekuatan yang kuat dan juga iman yang kuat untuk mengikuti ibadah online yang seterusnya. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, marilah kita sama-sama berdoa. Mari kita kunci tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin menyertai kebaktian, pelayanan kanak-kanak secara online hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati guru-guru, berkati anak-anak yang sudah mengambil bahagian di dalam kebaktian pelayanan ini pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada selepas hari ini, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan terus menyertai dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kita sudah sampai di penghujung ibadah online kita, dan cikgu harap adik-adik boleh mengikuti ibadah online pada minggu hadapan. Adik-adik jangan risau ya. Dan juga cikgu harap adik-adik boleh mengikuti peraturan yang telah diberikan oleh kerajaan, yaitu mengikuti SOP dan juga senantiasa mencuci tangan. Tidak kira adik dimanapun, walaupun di rumah. Jadi itu saja. Stay at home dan Tuhan memberkati. Bye.